Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, kita dapat bertemu lagi dan bertatap muka. Teman-teman alin semua, selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial cara membuat video rekaman pada layar laptop kita untuk dijadikan sebagai media pembelajaran sistem online ataupun daring. Nah, di masa COVID-19 ini, setiap sekolah, khususnya di tempat saya di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, untuk sementara masih belum bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Nah, sehingga diharuskan sekolah kami menjalankan kegiatan pembelajaran dengan sistem daring ataupun sistem pembelajaran jarak jauh atau secara online. Tentunya sesuai dengan anjuran dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Nah, tentunya dengan keadaan yang seperti ini akan banyak sekali kendala-kendala yang membuat guru maupun siswanya agak kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran dan belajar di rumah. Nah, untuk itu saya ingin memberikan sebuah pengetahuan saya ini kepada teman-teman semua, baik itu guru ataupun siswa yang nantinya ingin belajar, bagaimana caranya merekam seluruh kegiatan yang ada di layar laptop kita menjadi sebuah video yang akan kita share atau kita bagikan. Tentunya ini akan lebih mempermudah kita menyampaikan sebuah teori pembelajaran, ya. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Marilah kita simak sama-sama. Langkah yang pertama, kita harus punya sebuah aplikasi yang diperuntukkan bisa merekam layar laptop yang kita punya. Contohnya di sini saya punya aplikasi Bandwidth Game yang seperti ini. Nah, inilah aplikasi yang akan saya gunakan nantinya membuat sebuah video tutorial dan sebagainya yang sangkut pautnya dengan layar laptop saya nanti bagikan. Baik, untuk alamat downloadnya nanti silahkan Anda cari di kolom deskripsi, nanti akan saya letakkan di sana, dan silahkan download. Dan bagaimana menginstal sebuah aplikasi ini sama saja seperti menginstal aplikasi yang seperti biasa. Baik, kita langsung. Langkah pertama itu adalah kita buka layar tersebut, aplikasi Bandwidth Game-nya. Aplikasi ini sangatlah ringan, tidak terlalu berat. Menurut saya pribadi, laptop saya dengan spesifikasi 2 GB RAM yang tertanam masih bisa dilaksanakan atau menggunakan. Nah, sekarang aplikasi ini saya bikin tutorial sekaligus langsung saya praktekkan, dalam artian saya bikin tutorial ini juga sekaligus langsung merekam. Jadi posisi rekaman saya sini sedang berjalan, jadi mohon diperhatikan, mohon maaf jika nantinya artinya video ini secara langsung saya bikin tutorialnya, namun bisa. Oke. Langkah pertama yang harus kita setting itu adalah pada menu, maaf ada sedikit gangguan ya, pada menu general. Nah, pada menu general ini disinilah yang akan kita setting terlebih dahulu. Kita klik pada menu advance, ya, menu general ini tetap saja.
Kalau ada ingin menyimpan rekaman Anda, bisa di sini carilah tempat penyimpanan yang sesuai keinginan Anda. Nah, ini ya, kalau yang pertama. Oke. Kemudian masuk pada menu video. Menu video ini, kalau di sini semuanya kalau dari awal ini harus dicentang ya. Jadi harus dicentang record stop hotkey-nya, kemudian pause hotkey, shoot mode course, add mouse click effect. Nah, ini berfungsi nantinya kita gunakan untuk perekaman dalam sebuah layar desktop kita. Nah, setelah itu kita pindahkan ke setting. Nah, di setting ini ada menu sound, webcam, mouse, logo, text, dan option. Nah, pada menu sound ini harus kita centang ya, ini harus kita centang. Kalau tidak kita centang di sini, maka tidak akan berfungsi atau tidak akan terdengar suara kita walaupun kita menggunakan speaker yang besar untuk merekam ya. Jadi ini harus kita setting. Kemudian di menu sini kita setting salah satu yang mana yang mau kita pilih ya. Ini pun juga sama. Nah, mau kapasitasnya juga sama. Nah, untuk kapasitas perekaman gunakan mono saja ya, jangan stereo, karena kalau stereo terkadang suaranya itu bisa bisa seperti yang ada suara robot dan sebagainya. Nah, oke. Dan lanjut pada webcam. Nah, untuk menu webcam ini yang mana fungsinya itu menampilkan wajah kita di layar. Nanti seperti ini videonya ya, artinya ada layar muka saya ketika saya membuka aplikasi ini ya. Bagaimana cara men-setting wajah kita agar tetap ada di dalam layar itu? Maka kita centang add webcam overlay to videos, terus kita pilih aplikasi webcamnya. Setelah itu kita beranjak ataupun berpindah ke advanced ya. Di menu advanced ini dimana kita mau meletakkan atau mau menampilkan wajah kita di layar ini. Kalau mau di layar kiri maka kita pilih di sini. Kalau kanan atas maka ini tempatnya. Kalau di bawah seperti ini ya. Kalau mau keseluruhan wajah kita di layar maka kita klik yang besar. Nah, kemudian fungsi yang tombol seperti ini, overlay size, itu berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil ukuran di layar kita. Jadi kita bisa mengatur seberapa besar skala yang akan kita tampilkan wajah kita di layar tersebut. Nah, setelah selesai semuanya ini, barulah kita simpan. Oke. Oh ya, satu lagi. Di sini ada yang namanya use Chrome key. Use Chrome key ini fungsinya untuk menghilangkan background yang ada di belakang saya. Contohnya seperti sekarang, backgroundnya itu hilang ya, dengan syarat sebenarnya backgroundnya itu harus satu warna yang sama dan berbeda daripada tubuh kita. Seandainya background dengan baju yang kita gunakan dan aksesoris yang kita gunakan sama dengan warna background di belakang, maka secara otomatis tubuh kita pun akan menghilang. Nah, jadi ini fungsinya use Chrome key. Setelah kita selesaikan ini semua, baik itu similarity-nya, blend-nya dan sebagainya, kita klik simpan. Oke. Nah, terus pada menu mouse ini kita centang ataupun tidak, itu tidak jadi masalah. Ini fungsinya nanti
Jadi fungsinya itu untuk memunculkan nantinya efek-efek ketika kita klik dimanapun, misalkan seperti ini, nanti diklik maka dia akan muncul efek-efek yang berbeda dari mouse tersebut. Kemudian kita bisa nambahkan logo, menambahkan teks, kemudian di menu option ini untuk mengatur prioritas, apa ya bahasanya itu, kalau prioritas daripada videonya. Oke, setelah itu kita simpan semua ya. Setelah kita simpan semua, nah barulah kita beranjak ke paling bawah. Di sini ada preset. Preset ini kita akan mengatur kapasitas video yang akan kita rekam ya. Di sini ada default, ada half size. Kalau saya menggunakan antara 3 seperti ini, YouTube, Twitter, yang 480 pixel, 720 pixel, atau 1080 pixel. Tentunya semakin besar pixel yang kita gunakan, maka akan semakin besar kapasitas penyimpanannya ya. Jadi kalau saya sering menggunakan antara 720 dan 480 karena itu untuk diupload, karena lumayan loh. Kalau kita upload di YouTube biasanya menyelesaikan 10 GB saja itu sangat luar biasa lambatnya. Oke. Nah, preset. Setelah itu selesai semua. Nah, setelah kita atur setting semua, oh ya, satu lagi sebelum melakukan perekaman, karena ini saya sudah jalan ya. Kalau belum ada satu setting ini, maka tidak akan bisa Anda merekam video Anda ya. Untuk merekam di sini muncul sistem recordnya, maka kita harus masuk kepada menu yang paling awal di sini ya. Menu home, get started. Nah, pada get started ini kita pilih menu yang ada di sini ya. Kalau ini screen recording mode atau renting child, itu biasanya untuk menentukan seberapa besar layar yang ingin kita rekam. Misal hanya bagian yang separuh atau sebagian daripada layar, itu bisa. Kalau seperti ini saya menggunakan screen recording mode atau full screen karena saya ingin merekam keseluruhan layar yang ada di laptop saya, terekam semuanya. Nah, jadi saya pilih yang ini, lalu akan muncul di sini nanti rekaman rec, itulah gunanya untuk merekam. Setelah kita rekam ya, kita tekan tombol di sini rekam, maka secara otomatis seluruh kegiatan yang ada di layar kita yang kita mainkan maupun kita fungsikan itu sudah terekam. Nah, jadi tanpa harus kita menggunakan ponsel kita untuk merekam lagi, tidak. Jadi kita, kalau saya ini menggunakan webcam yang ada di laptop saya sendiri. Nah, kemudian di sini kita bisa menangkap print screen atau menggunakan foto. Kalau di sini untuk pause kalau ingin menggunakan atau menstop sementara video kita. Nah, baik. Nah, ini cara memfungsikan daripada aplikasi Bandicam yang saya tutorialkan ini. Nah, terus bagaimana kok tampilannya ini? Apakah ini tetap dibiarkan? Kita bisa meminimaliskan atau menghilangkan secara agar tidak tampil di desktopnya dengan cara seperti kita tekan aja 2 ini. Kalau ini nanti pindahnya ke bawah sini. Kalau yang kecil ini dia akan termenutup sementara ke belakang ini. Namun record yang kita laksanakan tetap berjalan. Oke, kita tutup. Oke. Nah, setelah itu lalu kita membuka aplikasi. Misalkan saya menggunakan aplikasi PPT yang sudah saya siapkan nantinya untuk media daring ya. Jadi saya dari PPT ini
saya bikin lagi videonya agar wajah kita tetap muncul ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa menjelaskan materi-materi apa saja yang kita sampaikan kepada anak melalui sebuah video. Nah, karena ini menurut saya lebih memudahkan siswa karena kita menjelaskan ya, karena kita menjelaskan apa yang sebenarnya ingin kita ajarkan kepada mereka. Kalau sistem CBSA, catat buku sampai habis, yang paham bisa nggak jadi paham, apalagi yang nggak paham nggak bakalan makin paham. Nah, jadi menurut saya inilah yang lebih efektif menurut saya pribadi kalau kita guru-guru untuk menyampaikan sebuah pelajaran. Walaupun ya tantangannya pakai kuota lebih banyak, kemudian ya hal-hal yang berkaitan dengan internet lah yang paling banyak. Nah, di sini kita bisa menggunakan, kita bisa menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan seperti ini. Oh, ini harusnya diapakan dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya ini lebih efektif dan lebih mudah bagi kita untuk menyampaikan sebuah pembelajaran kepada anak agar lebih jelas, lebih mudah bagi mereka mencerna pembelajaran dari kita. Semua pembelajaran itu baik ya, dalam artian baik itu mencatat buku dan sebagainya, akan tetapi kita lebih mencari lebih mudahnya bagaimana agar anak memahami apa yang kita sampaikan, agar mereka tidak merasa hanya dibebani oleh tugas-tugas mereka. Akan tetapi kalau mereka sambil nonton kemudian sambil belajar, kemungkinan ada rasa simpatik anak untuk memperhatikan kita. Nah, contohnya seperti sekarang video ini artinya tatap muka yang hanya ada di layar, gantinya sebuah video call. Kalau kita video call kan hanya terbatas, apalagi melalui WhatsApp dan sebagainya. Nah, ini adalah cara yang menurut saya lebih efektif ya, lebih efektif menyampaikan sebuah teori, tugas dan sebagainya, agar anak itu tidak merasa bosan dan tidak terlalu lelah mereka mencatat dan sebagainya. Nah, jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya rasa ini sudah cukup jelas. Kemudian lebih lugasnya lagi nanti silahkan komentar di bawah. Tentunya komentar Anda itu sangat saya harapkan, karena itu membangun semangat ataupun spirit bagi saya untuk melanjutkan tutorial-tutorial berikutnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, serta share jika video ini memang benar-benar bermanfaat untuk Anda dan bermanfaat untuk yang lainnya. Dan ini saya ucapkan salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.